Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tentang macam-macam sihir. Yang selanjutnya adalah sihir lesu. Apa yang dimaksud dengan sihir lesu? Sihir lesu ini dimana ketika seseorang terkena sihir ini, maka dia menjadi lesu, dia menjadi tidak bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Nah, apa gejala daripada sihir lesu ini? Yang pertama, dia suka menyendiri. Hati-hati, kalau kita punya anak, kita punya pasangan, dia suka menyendiri, maka dia bisa jadi terkena sihir lesu. Semakin orang itu suka menyendiri, maka syaitan akan bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaklah kamu bersama-sama. Fa inna syaitan ma'al wahid. Karena setan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan ketika orang itu berdua, maka syaitan itu akan menjauh. Yang kedua, menutup diri. Dia menutup diri, enggak mau ngobrol, Ini terkena sihir lesu. Kemudian diam saja, tidak pernah bicara, berlebihan dalam diamnya. Kemudian juga tidak suka berbagai pertemuan, nggak mau ketemuan sama teman, pokoknya maunya di kamar saja, mengurung diri. Bisa jadi dia terkena sihir lesu. Kemudian pikirannya melantur, kemana-mana mikirnya, tidak terarah. Kemudian selalu pusing. Kemudian selalu santai, lelet, lesu. Pokoknya nggak ada semangat dalam beraktivitas. Padahal kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk semangat dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Seorang mukmin itu, kata Nabi, lan yashba' mu'minun fi khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak pernah kenyang untuk melakukan kebaikan sampai surga yang menjadi cita-citanya itu tercapai. Tapi orang ini, karena dia terkena sihir lesu, dia tidak semangat melakukan kegiatan, dia tidak semangat melakukan aktivitas. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana terjadinya sihir lesu ini? Tukang sihir mengutus jin kepada orang-orang yang ingin disihir dan diperintahkan agar tinggal di otaknya, serta membuatnya mengisolasi dan menutup diri. Kemudian jin melakukan tugasnya sedapat mungkin. Muncullah gejala-gejala pada orang tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara mengobatinya? Bacakan ayat-ayat ruqyah yang dulu pernah kita bahas. Baca. Kemudian jika dia kesurupan, ajaklah bicara jin yang ada di dalam jasadnya. Perintahkan atau laranglah sebagaimana telah kami jelaskan. Sudah kita jelaskan. Keluarlah kamu karena taat kepada Allah. Bisa kita katakan seperti itu. Kita berikan nasihat bahwa dia mengganggu manusia itu adalah perbuatan yang terlarang. Jadi ketika kita meruqyah, kita bisa memberikan nasihat kepada jin. Misalnya kita bilang, ketahuilah wahai jin, Allah menciptakanmu itu untuk beribadah. Kita baca ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Kemudian kita katakan kepadanya, ukhruj bi ta'atillah, keluarlah karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita katakan seperti itu. Kemudian jika dia tidak kesurupan,
maka rekamlah beberapa ayat berikut di dalam kaset. Apa yang kita rekam? Baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Yasin, As-Saffat, Ad-Dukhan, Adz-Dzariyat, Al-Hasyr, ya, Al-Ma'arij, Al-Ghasyiyah, Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, dan Al-Mu'awwidzatain, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. Rekam di dalam, ya, dulu kaset, ya, sekarang mungkin bisa pakai handphone, ya, pakai recorder. Nah, kemudian dengarkan, ya, didengarkan di pagi, siang, sore, 3 kali. Ya. Selama berapa hari? Selama 45 hari. Insya Allah, di akhir masa pengobatannya dia akan sembuh. Kemudian yang selanjutnya, penderita harus menjauhi pil-pil yang bersifat menenangkan. Selanjutnya, jika penderita merasa sakit di lambung, bacakan ayat-ayat ruqyah di atas, ya, di air dan perintahkan untuk meminumnya, ya, kalau dia terasa sakit di lambung. Selanjutnya, jika penderita selalu merasa pusing, bacakan ayat-ayat ruqyah di air dan perintahkan kepadanya agar mandi, ya, kalau bisa mandi. Setiap 3 hari sekali, ya, perintahkan, ya, mandi dari air tersebut setiap 3 hari sekali selama masa tersebut, dengan syarat tidak menambahkan air dan tidak memanaskannya, ya, dan mandinya pun harus di tempat yang bersih, ya, karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada orang-orang yang bertaubat dan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Selanjutnya, sihir panggilan, ya. Ada sihir panggilan, suara panggilan. Seperti apa, ya? Namanya penyakit skizofrenia, ya. Ada suara-suara. Apa gejala sihir suara panggilan? Pertama, mimpi-mimpi yang menakutkan. Yang kedua, mimpi seolah ada orang yang memanggilnya, ya. Kemudian mendengar suara-suara yang berbicara kepadanya dalam keadaan terjaga, tetapi dia tidak melihat orangnya. Jadi seperti tadi, ada yang menyuruh dia nanti bunuh diri dan lain sebagainya, minum racun. Dalam istilah ilmu kejiwaan di sini juga disebut dengan skizofrenia. Kemudian was-was, ya, was-was. Ya. Kalau wudu bisa setengah jam, ya, was-was dia. Kata Nabi, inna lil wudu syaitan, ya. Ketika wudu itu ada syaitan, yuqalu lahu walhan, yaitu yang disebut dengan walhan, kata Nabi, maka hati-hatilah. Kemudian yang selanjutnya, banyak meragukan teman dari orang-orang yang dia cintai, ya. Padahal dia kenal temannya, tapi bawaannya dia buruk sangka, dia ragu saja. Padahal sudah kenal lama. Dia tahu siapa temannya itu, dia tahu kredibilitasnya, dia tahu rekam jejaknya. Kemudian mimpi melihat binatang yang mengejarnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara mengobatinya? Bacakan ruqyah sihir pada penderita. Jika kesurupan, obatilah sebagaimana telah saya sebutkan, ya. Direkam, ya. Kemudian didengarkan 3 kali sehari. Nah, jika dia tidak kesurupan, berikanlah amalan-amalan berikut ini: wudu dan membaca ayat kursi sebelum tidur, ya. Himpun kedua telapak tangan, baca Al-Mu'awwidzatain, An-Nas dan Al-Falaq, tiupkan ke dalam keduanya, lalu usapkan ke jasad 3 kali sebelum tidur. Kemudian membaca surah As-Saffat pada waktu pagi dan Ad-Dukhan sebelum tidur atau mendengarkannya. Kemudian membaca surat Al-Baqarah setiap 3 hari atau mendengarkannya. Kemudian setiap pagi dan sore membaca
7 kali, yaitu hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah sebelum tidur. Kemudian sebelum tidur membaca Bismillahi wada'tu jambi Allahumma ighfirli dhanbi wa akhsi syaitani wa fakkaru habi waj'alni fid nada'il a'la. Artinya, dengan nama Allah aku letakkan lambungku, ya Allah ampunilah dosaku, usirlah syaitanku, bebaskanlah tawananku, dan jadikanlah aku dihimpun orang-orang yang mulia. Kemudian rekamlah di kaset ya, atau di handphone ya, atau apa saja alat perekam ya, surat Fussilat Al-Fat Al-Jin, dan dengarkanlah 3 kali sehari. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya adalah sihir penyakit. Ya. Apa ciri-ciri orang yang terkena sihir penyakit? Yang pertama, dia selalu sakit pada salah satu anggota badannya. Kemudian saraf tersumbat. Selanjutnya lumpuh pada salah satu anggota tubuh. Kemudian lumpuh total. Yang kelima, tidak berfungsi salah satu inderanya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara mengobatinya menurut Syekh Wahid Abdus Salam Bali? Pertama, membacakan ayat ruqyah yang sudah pernah dijelaskan. Nah, jika dia tidak, karena orang itu diruqyah ya, ada yang bereaksi, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak bereaksi, maka rekamlah surat Al-Fatihah, ayat kursi, Ad-Dukhan, Al-Jin, dan surat-surat yang pendek ya, dan Al-Mu'awwidhatain. Nah, perintahkan kepadanya agar mendengarkan 3 kali sehari. Yang selanjutnya, bacakan ruqyah di bawah ini ke dalam minyak habbatus sauda. Habbatus sauda, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dia juga bisa menjadi penyembuh ya. Alaikum bihadil habbatis sauda, hendaklah engkau mengkonsumsi jintan hitam. Fa innaha syifa'un likulli da. Karena habbatus sauda itu adalah penyembuh daripada segala macam penyakit. Apalagi di masa pandemi ini juga bagus sekali kalau kita mengkonsumsi habbatus sauda sebagai bentuk preventif ya, habbatus sauda, madu ya. Kemudian setelah dibacakan di habbatus sauda, perintahkannya agar menggosok dahinya dengan menggunakan minyak tersebut. Jadi ini habbatus sauda ada 2 jenisnya, ada yang minyak, ada yang bubuk. Nah, ini dengan yang minyak ya, dibacakan. Nah, ruqyah tersebut ialah Al-Fatihah, Al-Mu'awwidhatan, dan baca 7 kali wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian baca juga Bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfiq. Ya. Baca juga doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nah, ini dibaca juga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu contoh sihir penyakit ya. Banyak di sini contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali tentang bagaimana di sini ada seorang gadis ya yang tidak bisa berbicara selama sebulan. Ternyata dia kena sihir penyakit. Ya. Dia tidak bisa membuka mulutnya walaupun untuk makan. Ya.
Nah, setelah diruqyah, alhamdulillah dia bisa berbicara lagi. Kita juga pernah bertemu dengan seseorang yang dia masih muda, tapi jalannya seperti orang tua. Nah, alhamdulillah setelah diruqyah dia jalannya normal kembali. Inilah janji Allah. Kemudian ada juga kisah jin memegang kaki seorang wanita. Ya, seorang wanita mengatakan bahwa kakinya terasa sakit sekali. Ya. Kemudian Syekh Wahid Abdul Salam kembali mengatakan mungkin kamu ramatik, tapi saya bacakan ruqyah saja. Ya, terutama tidak bisa jalan kecuali dengan susah payah. Nah, begitu mendengarkan surat Al-Fatihah, ia langsung kesurupan. Ya. Jin yang ada di jasadnya berbicara dan memberitakan bahwa dia memegang kakinya sehingga dia terasa sakit. Ada juga yang mukanya mencong karena jin. Seorang laki dengan wajah mencong ke kanan datang kepada penulis. Kalau tidak salah saya melihatnya, yaitu kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya. Setelah saya bacakan ruqyah kepadanya, maka jin yang ada di dalamnya berbicara. Jin itu berkata, dia menyakitiku. Kemudian saya yakinkan bahwa dia tidak melihatnya. Dan bahwa tindakan itu diharamkan atas jin. Kemudian saya beritakan agar berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Makanya kalau kita membuang air panas, kita harus hati-hati. Karena bisa jadi ada jin di situ. Jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena salah satu sebab orang itu diganggu jin bisa juga karena dia menyakiti jin dengan dia melemparkan air panas. Ya, kita kan nggak melihat jin, makanya kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ya. Jadi kalau seseorang terkena penyakit bisa jadi dia kena sihir. Maka tidak ada salahnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran adalah syifa, penyembuh baik bagi penyakit hati ataupun penyakit fisik. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.